Hai kawan pajak. Balik lagi di Jajak Podcast. Jawara, Jakarta Barat. Pada Jajak Podcast episode kali ini, saya Diva Armuning Tias ditemani dengan narasumber yang sangat luar biasa dan tentunya sudah familiar nih buat kawan pajak semuanya, yaitu tim fungsional penyuluh Kanwil DJP Jakarta Barat. Di sebelah kanan saya sudah ada tim fungsional Kanwil DJP Jakarta Barat. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu, disapa kawan pajak yang sedang menyaksikan Jajak Podcast episode kali ini. Hai kawan pajak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi bersama saya Muhammad Maidin. Dan saya Dian Jatmiko Adi, kami fungsional penyuluh di Kanwil DJP Jakarta Barat. Baik, pada podcast kali ini kami akan membahas mengenai program yang sedang berlangsung saat ini, yang mungkin program ini sudah tidak asing lagi di telinga sobat kawan pajak semuanya ya. Dan ada yang tahu program apa itu? Ya, betul sekali, program pengungkapan sukarela. Untuk itu, kita akan membahas lebih detail lagi terkait dengan PPS dan mengapa kita harus ikut PPS. Yuk, langsung aja kita ngobrol bareng narasumber kita kali ini. Baik, Mas Miko dan Mas Mahidin. Sekarang ini banyak sekali wajib pajak dan juga kawan pajak yang menerima surat maupun email yang berisi himbauan terkait untuk mengikuti PPS dan itu tuh sebenarnya PPS tuh apa sih dan apakah semua wajib pajak ini wajib untuk ikut PPS? Mungkin Mas Miko bisa menjelaskan? Baik, terima kasih. Baik kawan pajak, sebelum kita bahas terkait PPS, tentu kita akan pahami dulu terkait pelaporan SPT secara normalnya ya. Jadi sebagai warga negara yang baik, tentu saja kita kalau memiliki penghasilan harus ikut berkontribusi kepada negara dengan cara membayar pajak. Nah, administrasinya adalah dengan melaporkan SPT tahunan ya pada setiap tahunnya itu. Dalam SPT tahunan tersebut ada beberapa unsur yang harus tercantum dalam SPT tahunan ya. Ya, di antaranya adalah penghasilan tentu saja ya, kemudian tanggungan, hutang dan harta. Baik, jadi kawan pajak tidak hanya penghasilan saja nih yang harus dilaporkan dalam SPT tahunan, tetapi juga harta yang kita miliki juga harus kita laporkan dalam SPT tahunan. Betul begitu ya Mas Miko ya? Iya betul, sesuai dengan ketentuan di mana kita harus melaporkan SPT dengan benar, lengkap dan jelas. Maka di sini sesuai dengan ketentuan tadi kita harus melaporkan juga harta-harta yang kita miliki dalam SPT tahunan kita. Oke. Apa sih yang membuat harta itu harus dilaporkan dalam SPT tahunan? Bukankah ketika kita melaporkan penghasilan yang kita terima dalam SPT tahunan sudah bisa nih dihitung pajak yang terutangnya? Mungkin Mas Mahidin bisa menjelaskan? Baik, terima kasih Mbak. Ya kawan pajak ya, ini pertanyaan yang sangat baik ya, sangat menarik. Jadi kawan pajak memang terkadang, namanya ya kita manusia ya, terkadang kita sering lupa untuk melaporkan hal-hal yang penting, apalagi sepertinya di SPT tahunan ya. Jadi kalau terkait perpajakan ini, kita sebenarnya tetap harus melaporkan penghasilan dan harta itu sesuai dengan yang sebenarnya yang telah tadi disampaikan oleh Mas Miko. Tapi terkadang banyak wajib pajak yang tidak sesuai nih, nggak match antara penghasilan dan hartanya. Sementara yang kita ketahui bahwa adanya harta itu adalah dari penghasilan. Misalnya ini contoh ya Mbak ya, ada penghasilan selama setahun, kemudian ada biaya-biaya yang kita keluarkan. Nah, sisanya dari penghasilan dikurangi biaya tadi, itulah yang nanti terakumulasi menjadi harta berupa aset, apakah dia itu berupa tabungan, atau nanti menjadi wujud berupa rumah atau kendaraan. Nah, itu yang terkadang lupa para wajib pajak kita bahwa penghasilan itu harus sebenarnya, atau harta itu sebenarnya harus match dengan penghasilan yang dia peroleh, seperti itu. Oh baik, jadi kawan pajak, harta itu harus dilaporkan dalam SPT tahunan itu tujuannya adalah untuk mengecek apakah penghasilan itu sudah match dengan harta yang dimiliki begitu ya. Kalau begitu bisa jadi dong wajib pajak ini nyembunyiin hartanya biar dia nggak ketahuan nih penghasilan dia yang lain-lain gitu. Baik, jadi sebenarnya kalau selama sistem pajak itu self-assessment ya Mbak ya, sebenarnya bisa saja kawan pajak, tapi jangan dicoba. Karena apa? Karena saat ini DJP itu sudah memiliki sistem atau basis data yang sangat kuat seperti itu terkait wajib pajaknya. Oke, jangan dicoba tuh kawan pajak semuanya ya. Karena
kantor pajak ini udah punya data gitu ya. Data-data itu tuh dari mana sih Mas? Soalnya pernah dengar nih wajib pajak itu menerima surat yang isinya itu harta-harta yang memang dia belum laporkan di SPT tahunan. Nah, ya baik sekali nih pertanyaannya ya. Jadi kawan pajak pasti ya ada ya beberapa yang sudah menerima surat himbauan dari kantor pajak terkait untuk mengikuti PPS. Pasti penasaran kan bertanya-tanya, sebenarnya DJP ini dapat data dari mana atau basis data DJP ini dari mana? Nah, bisa saya sampaikan bahwa yang pertama ya, kalau kita berbicara basis data, yang pertama itu basis data yang dari luar negeri ya, kawan pajak ya. Jadi sekarang negara-negara yang tergabung dalam G20 ya, kawan pajak itu ada yang namanya Automatic Exchange of Information atau pertukaran data secara otomatis. Artinya apa kawan pajak? Jadi sekarang negara kita Indonesia ini dan negara-negara G20 yang lainnya itu bekerja sama dengan saling mengirimkan data. Artinya apa? Jika kawan pajak memiliki harta yang berada di salah satu negara G20 tersebut, nanti mereka kirim datanya ke kita nih. Jadi kawan pajak harta-hartanya yang ada itu kita bakal tahu. Nah, sebaliknya juga seperti itu. Jadi Indonesia juga nanti akan mengirimkan data wajib pajak luar negeri yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi kawan pajak yang atau para wajib pajak kita yang memiliki harta di luar negeri itu pastinya data itu nanti akan masuk ke DJP, pihak DJP. Itu yang pertama, Mbak. Jadi untuk yang kedua kawan pajak ada juga pihak DJP itu mendapatkan data dari ILAP. Artinya ILAP itu apa? Atau singkatan dari apakah ILAP itu? ILAP itu adalah instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak ketiga lainnya. Ini bisa saya contohkan seperti ini. Instansi itu seperti apa? Contohnya instansi itu seperti BPN ya, Badan Pertanahan Nasional. Jadi BPN itu kan ada transaksi jual beli, Mbak. Ada transaksi jual beli kawan pajak ya, tanah dan bangunan. Itu nanti datanya dan termasuk juga pihak notaris, data transaksi itu akan masuk ke DJP. Jadi jika kawan pajak melakukan transaksi jual beli tanah atau bangunan, pastinya datanya akan ada di DJP. Kemudian contoh lainnya apa? Contohnya jika kawan pajak membeli kendaraan atau membayar pajak kendaraan. Nah, nanti data tersebut dari pihak Samsat dikirimkan juga ke pihak DJP. Begitu juga kalau kawan pajak membeli saham nih ya, dari bursa efek ya, seperti itu ada melakukan transaksi saham. Dari pihak OJK nanti itu akan mengirimkan data-data kawan pajak tersebut ke pihak DJP. Jadi kawan pajak tidak ada lagi yang bisa disembunyikan lagi dari pajak seperti itu. Wah, kawan pajak berarti data di Direktorat Jenderal Pajak ini sudah sangat banyak sekali ya. Jadi kita nggak bisa sembunyi-sembunyi lagi nih. Nah, untuk dari data-data tersebut nih, kan kantor pajak nih meminta klarifikasi kepada wajib pajak melalui surat ya SP2DK atau surat himbauan gitu ya. Dan ada satu lagi juga surat himbauan untuk mengikuti PPS. Nah, itu yang benar tuh yang mana, Mas? Mungkin Mas Miko bisa menjelaskan? Baik, jadi kawan pajak, sebelum ada PPS, kawan pajak mungkin pernah mendengar ada yang namanya SP2DK, yaitu Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan Keterangan. Apa yang diminta? Yang diminta adalah klarifikasi. Jadi DJP itu meminta klarifikasi atas data-data yang kita miliki, yang telah disampaikan oleh Mas Maidin tadi, kepada wajib pajak. Nah, ini ada perbedaan, ada yang tidak match antara data-data yang Direktorat Jenderal Pajak miliki dengan harta yang wajib pajak laporkan dalam SPT-nya. Nah, kalau ternyata emang seperti demikian ya, ada yang tidak sesuai, nanti kawan pajak diminta melakukan pembetulan ya, diminta pembetulan. Otomatis jika kawan pajak melakukan pembetulan, nanti akan diminta membayar lagi kekurangan pajaknya. Dan atas kekurangan pajak tersebut, kalau ternyata sudah mencapai level tarif yang tertinggi ya, misalkan 35%, tentu saja kawan pajak akan diminta untuk membayarnya. Ingat ya, level tarifnya progresif. Jadi siapa tahu ketika pembetulan itu dikenakan tarif yang tertinggi, 35%. Itu pun masih ditambah dengan sanksi perpajakan per bulannya. Nah, dengan adanya program pengungkapan sukarela ini adalah program yang memberikan diskon tarif bagi kawan pajak. Jadi misalkan ada harta-harta yang belum diungkap tadi, yang belum dilaporkan dalam SPT, nah nanti kawan pajak kalau mengikuti PPS ini akan mendapatkan tarif yang lebih murah. Paling tingginya pun hanya 18%. Oke, baik. Mungkin kita balik lagi ke laptop nih Mas. Pertanyaan yang tadi itu adalah apa sih sebenarnya PPS itu dan apakah semua wajib pajak itu wajib untuk mengikuti PPS? Oh iya, jadi PPS itu adalah program pengungkapan sukarela. Jadi program ini
ada untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang barangkali ada harta-harta yang lupa belum dilaporkan dalam SPT tahunannya, yang jika tadi dengan cara yang konvensional ya, dengan cara pembetulan, tentu saja tarifnya lebih mahal, tadi dicontohkan 35%. Nah, di program PPS ini akan mendapatkan tarif yang lebih rendah. Tadi sudah saya sampaikan, tertingginya hanya 18%, dan juga bisa mendapat tarif yang lebih kecil. Bisa paling kecilnya 6% dengan syarat dan kondisi tertentu. Baik, jadi program ini tuh berlaku sampai kapan ya Mas Miko ya? Ya, program ini berlaku, nah ini sudah mendekati batas akhir ternyata ya. Tadi saya lupa menyampaikan, program ini berlaku sampai 30 Juni 2022, jadi kurang lebih tinggal 3 mingguan lagi ya. Jadi mohon kawan pajak, jika memang ternyata ada yang harta yang silap belum dilaporkan dalam SPT, manfaatkan kesempatan yang baik ini, jangan sampai terlewat ya. Nanti terlewat, nanti otomatis akan menggunakan tarif mekanisme yang normal. Manfaatkan sebelum terlambat, tinggal 3 minggu lagi. Oke, baik. Jadi PPS itu adalah pengungkapan harta yang belum dilaporkan di SPT tahunan, begitu ya Mas ya? Jadi agak mirip nih ya dengan tax amnesty gitu. Apakah PPS ini bisa disebut sebagai tax amnesty jilid 2? Mungkin Mas Mahidin bisa menjelaskan? Jadi kawan pajak, PPS ini tentu sangat berbeda dengan yang namanya tax amnesty. Di PPS ada kita kenal 2 kebijakan, yaitu kebijakan pertama dan kebijakan kedua kawan pajak. Kebijakan pertama ini diberikan kepada siapa? Kepada para peserta TA baik WPOP maupun badan. Apabila belum atau kurang mengungkapkan seluruh hartanya. Karena apa diberikan kebijakan satu ini kawan pajak? Karena apabila DJP menemukan harta yang kurang atau belum diungkap oleh para peserta TA, nanti itu kawan pajak bisa dikenai tarif yang sangat tinggi. Tarifnya itu adalah 30% untuk orang pribadi, 25% untuk badan, dan 12,5% untuk WP UMKM. Dan jangan lupa kawan pajak, bagi peserta TA nih, yang apabila DJP menemukan sendiri, telah ditemukan DJP ada data lain yang kurang diungkap pada saat mengikuti tax amnesty, itu ada sanksi kenaikan 200%. Nah, itu sangat tinggi ya kawan pajak. Jadi, inilah kesempatan yang sangat baik bagi kawan pajak untuk mengikuti PPS yang kebijakan pertama. Nah, kita bicara yang kebijakan kedua kawan pajak. Jadi, kebijakan kedua itu, program pengungkapan sukarela ini diberikan kepada khusus wajib pajak orang pribadi yang apabila ada kurang mengungkapkan hartanya di SPT 2016, 17, 18, 19, dan 2020 seperti itu. Baik, terima kasih. Tadi juga sempat disinggung nih bahwa tarif PPS ini jauh lebih murah dibandingkan jika kita melakukan pembetulan secara normal. Nah, sebenarnya tarif PPS itu berapa sih, Mas? Baik, jadi begini kawan pajak ya, kita bicara dulu dari PPS-nya yang terdiri dari 2 kebijakan ya kawan pajak. Untuk yang kebijakan pertama itu adalah khusus bagi peserta yang mengikuti tax amnesty, baik WP orang pribadi dan WP badan. Jadi untuk tarifnya sendiri Mbak, tarif yang pertama itu adalah 11% untuk wajib pajak yang mendeklarasikan harta di luar negeri. Jadi kita punya harta nih contohnya, kita punya rekening di luar negeri, contohnya di Singapura, senilai berapa, kita deklarasikan saja, itu dikenai tarif 11%. Kemudian ada tarif 8%, ini lebih rendah lagi. Syaratnya apa? Jadi selain kita deklarasikan harta di luar negeri, kita harus repatriasi. Arti repatriasi itu apa? Repatriasi itu kita bawa hartanya ke Indonesia atau kita pindahkan ke Indonesia. Dan ini juga tarif 8% juga berlaku untuk yang wajib pajak dalam negeri yang mendeklarasikan hartanya. Jadi harta repatriasi dari luar negeri dan harta deklarasi dalam negeri sendiri. Kemudian ada tarif yang lebih rendah lagi Mbak, yaitu 6% dengan syarat diinvestasikan di sektor industri yang terbarukan atau renewable energy. Dan itu sektor-sektor investasinya sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam KMK 52 tahun 2022. Jadi ada banyak pilihan ya Mbak, ada 332 sektor industri. Nah, kenapa yang kebijakan satu lebih kita arahkan ini untuk para peserta TA untuk mengikutinya? Karena tadi sudah saya singgung di depan ya Mbak, bahwa kalau misalnya seandainya DJP menemukan harta para peserta TA tadi, tarifnya jelas lebih tinggi. Ada 30 tadi, 25 dan 12,5 plus sanksi yang 200%. Tentunya tarif yang 11, 8 dan 6 ini sangat rendah buat para peserta TA yang kebijakan pertama. Baik, kita lanjut yang kebijakan kedua. Jadi untuk kebijakan kedua, tarifnya adalah yang tertinggi itu 18% untuk para wajib pajak atau kawan pajak yang mendeklarasikan harta di luar negeri. Hanya sekedar deklarasi, kita menyatakan kita punya harta di luar negeri, tarifnya adalah 18%. Kemudian 14%
apabila kita harta luar negeri tadi kita repatriasi atau kita bawa ke Indonesia, atau sekedar mendeklarasikan harta di dalam negeri, itu tarifnya 14%. Kemudian bisa lebih rendah lagi menjadi 12% untuk yang kebijakan kedua, tarif yang paling rendah itu untuk yang diinvestasikan. Jadi harta yang kita miliki tadi kita investasikan ke sektor-sektor industri tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya ini juga pasti akan jauh lebih rendah daripada tarif PPh progresif apabila nanti wajib pajak diklarifikasi oleh DJP, kemudian harus melakukan pembetulan sendiri, dan itu tarif progresif yang 35% itu jauh lebih tinggi dari tarif tertinggi kebijakan kedua sekalipun, Mbak, yang 18% seperti itu. Baik, ternyata ada beberapa pilihan nih kawan pajak nih tarifnya tadi. Untuk tarif yang paling rendah di kebijakan 1 tadi ada 6%, kemudian juga untuk kebijakan 2 ini ada 12%. Asal diinvestasikan, begitu ya Mas Miko ya? Oke, jadi tadi kan sudah kita dengar bersama ada 3 tarif ya. Untuk kebijakan 1 tadi ada tarif yang 11%, kemudian 8%, dan 6% yang paling rendah. Dan di kebijakan 2 ada tarif 18%, 14%, dan 12% untuk yang paling rendah. Bagaimana cara kita biar bisa mendapatkan tarif yang lebih rendah ini, yang 6% atau yang 12% untuk yang kebijakan kedua? Caranya adalah dengan diinvestasikan. Jadi kita harus komitmen untuk menginvestasikan harta kita tersebut. Nah, investasinya di mana? Kawan pajak semua bisa investasikan, ada 2 pilihan ya, dengan cara pendirian usaha baru ya di beberapa sektor yang ada sesuai dengan KMK 52 2022. Ada 332 jenis sektor. Atau juga bisa kawan pajak membeli surat berharga negara seri khusus ya untuk PPS. Oh, berarti bisa diinvestasikan di SBN ya Mas? Tadi Mas Miko bilang lebih menguntungkan jika kita invest di SBN. Nah, itu gimana Mas caranya? Iya, betul sekali. Jadi kalau kawan pajak memilih investasi dalam bentuk SBN, kawan pajak tentu saja selain mendapatkan tarif yang lebih murah, yang paling murah, juga akan mendapatkan imbal hasil dari SBN yang kawan pajak beli. Apa nggak double untung tuh, ya kan? Udahlah tarifnya paling murah, dapat imbal hasil dari kupon yang SBN yang kita beli. Nah, kita ambil contoh nih, misalkan kawan pajak membeli SBN ya, yang untuk periode kemarin Januari itu kalau nggak salah kuponnya 5,6%. 5,6% kupon yieldnya per tahun 5,6%. Kita asumsikan kawan pajak adalah peserta TA yang ikut PPS kebijakan 1. Tarif terendahnya adalah 6%. Kalau kita ambil 2 tahun ya, ambil 2 tahun investasi dari kupon SBN tadi, kan sudah untung ya kan? 5,6 kali 2 sudah 11,2%. Sementara tarif yang kawan pajak setorkan hanya 6%. Jadi apa nggak untung tuh? Wah, berarti kalau dari contoh tadi nih, dalam kurun waktu 2 tahun aja sudah dapat untung sekitar 5,2% begitu ya. Wah, sangat menarik dan sangat menguntungkan sekali ya untuk ikut PPS ini dengan komitmen investasi. Nah, untuk membeli SBN ini tuh di mana, Mas? Ya, benar. Jadi, misalkan kawan pajak ingin membeli SBN ini, kawan pajak nanti akan bisa mendapatkan dengan cara transaksi di private placement dari dealer utama. Ya, ini tidak ada di market, jadi kawan pajak hanya bisa mendapatkan langsung dari dealer utama. Nah, syaratnya adalah kawan pajak membawa esket. Jadi kawan pajak harus lakukan dulu tuh PPS-nya dulu, nanti setelah mendapatkan esket, baru kawan pajak bisa bawa ke dealer utama untuk mendapatkan SBN seri khusus. Dealer utamanya mana aja? Nah, di sini kawan pajak nanti bisa cek ya di situsnya milik Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Yang linknya ada di tautan di bawah ini ya, djppr.kemenkeu.go.id/page/load/48. Oke, baik. Tadi disebutkan esket. Nah, ada istilah baru nih kawan pajak nih. Jadi esket itu apa, Mas? Dan bagaimana cara kita untuk mendapatkan esket? Mungkin gantian Mas Mahidin yang menjelaskan? Ya, jadi kawan pajak, esket itu adalah singkatan dari surat keterangan ya. Surat keterangan untuk mengikuti PPS. Jadi esket ini bisa kita dapatkan dari mana? Tentunya kawan pajak harus ikut PPS terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Kawan pajak bisa mengikuti PPS ini secara online. Jadi tidak ada istilah kawan pajak harus datang ke kantor pajak ya, karena ini bisa dilakukan sendiri di rumah melalui djponline.pajak.go.id dari kawan pajak sendiri. Nanti kemudian kawan pajak masuk ke aplikasinya, kemudian boleh pilih laporan PPS-nya. Kawan pajak silakan memilih kebijakan 1
ataupun kebijakan 2, atau boleh juga untuk yang ikut TA boleh memilih kebijakan 1 dan kebijakan 2, jadi boleh ikut dua-duanya. Nah, setelah kawan pajak mengisi daftar hartanya, kemudian syarat-syaratnya dipenuhi, diupload, kemudian disubmit, kemudian bayar PPh finalnya, nanti otomatis secara sistem kawan pajak akan mendapatkan SCAT. Jadi kawan pajak, untuk lebih lengkap dan detailnya, kawan pajak bisa lihat di video tutorial yang ada di tautanpajak.go.id/pps. Baik, jadi ketika kita sudah menginputkan di sistem langsung muncul ya SCAT-nya ya, kita sudah langsung bisa mendapatkan SCAT. Nah kalau kayak gitu, apakah DJP ini nggak takut nih data-data yang dimasukkan, kemudian lampiran dokumen yang dilampirkan ini tidak benar gitu, Mas? Nah, jadi harus dipahami juga ya kawan pajak bahwa para wajib pajak ini memperoleh SCAT secara otomatis bukan berarti nanti tidak akan dilakukan penelitian. Nah, setelah berakhirnya periode PPS 30 Juni, pihak DJP nanti akan melakukan penelitian terhadap data-data yang telah disampaikan para wajib pajak yang mengikuti PPS. Apabila ternyata nanti ada kesalahan, kalau misalnya hanya kesalahan administrasi ya kawan pajak, itu nanti bisa hanya pembetulan SCAT atau surat keterangannya nanti dibetulin gitu ya. Akan tetapi jika ternyata ada syarat-syarat yang tidak memenuhi, misalnya periodenya tidak tepat, kemudian ada syarat pencabutan permohonan misalnya seperti percepatan permohonan restitusi atau upaya hukum yang sebenarnya disyaratkan tapi tidak dipenuhi oleh wajib pajak, itu bisa mengakibatkan SCAT dari wajib pajak yang mengikuti PPS tersebut dibatalkan. Jadi kawan pajak agar tetap berhati-hati, dalam artian apa? Kalau kita memang berniat mengikuti PPS ini, kita harus memang sesuai dengan aturan yang berlaku walaupun penelitiannya dilakukan di belakang seperti itu. Oke, baik. Berarti tetap ada nanti penelitiannya nih kawan pajak nih setelah masa PPS-nya berakhir begitu ya. Oke, baik. Mas Miko dan Mas Mahidin, kalau misalnya wajib pajak nih, kawan pajak di rumah ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait dengan PPS nih, gimana nih caranya nih? Iya, jadi kawan pajak, jika misalkan masih ada yang pengen ditanyakan lagi lebih lanjut, kawan pajak bisa langsung mengikuti kelas-kelas pajak yang kantor pajak buat ya. Caranya dengan melakukan registrasi dulu di tahunan berikut ya. Nanti kawan pajak akan didaftarkan atau dikasih link untuk mengikuti kelas pajak tersebut secara online. Untuk kantor DJP Jakarta Barat sendiri, ada kelas pajaknya pada hari Senin, tiap hari Senin pukul 9 ya. Kemudian kawan pajak juga bisa menanyakan atau menghubungi KPP terdekat. Tentu saja kawan pajak ingat ya, program ini hanya tinggal 3 mingguan ya. Nanti kalaupun ingin segera mengikuti, jangan lama-lama, segera hubungi KPP terdekat atau kelas-kelas pajak yang mudah dihubungi. Baik, terima kasih Mas Miko dan Mas Mahidin atas penjelasannya. Buat kawan pajak yang berminat ikut PPS, yuk jangan kelamaan karena jangka waktu PPS tidak lama lagi dan PPS akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2022. Mungkin karena waktunya terbatas ya, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Jajak Podcast kali ini. Dan terima kasih kami ucapkan kepada narasumber dan semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kawan pajak semuanya. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi maupun informasi yang kami sampaikan pada episode kali ini ada kesalahan, dan mungkin kawan pajak jangan lupa untuk komen ya, berikan saran dan masukan untuk kami lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa juga mungkin bisa cantumkan ide-ide atau topik-topik yang bisa kami bahas di episode selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan Jajak Podcast episode kali ini. Sampai jumpa kembali di Jajak Podcast selanjutnya. Jajak Podcast, Jawara Jakarta Barat.